RI nomor 117 tahun 2015 tentang ketentuan impor gula ditentukan bahwa impor gula kristal putih hanya dapat dilakukan dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilisan harga gula kristal putih. Lebih lanjut, ketentuan pasal 5 Permendag RI nomor 117 tahun 2015 tentang ketentuan impor gula ditentukan bahwa gula kristal mentah dan gula kristal putih hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang memiliki angka pengenal impor produsen dan mendapat persetujuan impor dari menteri. Sedangkan impor BKP hanya dapat dilakukan oleh BUMN yang memiliki angka pengenal impor umum setelah mendapat persetujuan impor dari menteri. Bahwa pemenuhan kebutuhan gula tidak lebih baik untuk industri maupun konsumsi masyarakat melibatkan kementerian dan lembaga sesuai tugas pokok dan fungsinya. Di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah bertugas mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Kemudian sebagaimana dalam pasal 26 ayat 1 dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu perdagangan nasional, pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam rangka pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting. Pemerintah dapat menunjuk BUMN bahwa untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan impor gula kristal merah, gula kristal rafinasi hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik angka pengenal importir produsen setelah mendapat persetujuan impor dari Menteri Perdagangan, serta hanya dapat digunakan sebagai bahan baku untuk proses industri dan dilarang untuk diperdagangkan, dipindahkan kepada pihak lain. Sedangkan gula kristal rafinasi hasil industri yang dimiliki oleh perusahaan pemilik angka pengenal impor produsen yang sumber bahan bakunya berupa gula kristal mentah impor hanya dapat diperdagangkan atau didistribusikan kepada industri dan dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahkan ke pasar dalam negeri. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang menyatakan dalam hal impor komoditas pertanian, menteri terkait harus melakukan koordinasi dengan Menteri Pertanian. Selain itu, pada Permendag Nomor 117 Tahun 2015 tentang ketentuan impor gula untuk menentukan kebutuhan gula impor harus dibahas dalam rapat koordinasi antar kementerian. Di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai penyelenggara, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, dan Menteri BUMN serta jajarannya. Bahwa terdakwa Thomas T.K. Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 tanpa melalui pembahasan rapat koordinasi antar kementerian dan tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian telah menerbitkan 21 pengakuan atau persetujuan impor gula kristal mentah dalam rangka penugasan pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula kepada Tony Wijaya N melalui PT Angel Product dan Suryanto Eka. A. Pelaksanaan operasi pasar gula oleh induk Koperasi Kartika atau Infokart yang bekerjasama dengan PT Angel Product tahun 2012 sebanyak 105.000 ton. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2012 dilaksanakan rapat koordinasi bidang perekonomian antara Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN yang membahas stabilisasi pangan dan inflasi menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dengan keputusan sebagai berikut. 1. Data perkiraan produksi dan konsumsi yang berasal dari Kementerian Perdagangan akan terjadi defisit pada jagung, kedelai, daging sapi, dan semua jenis cabai. Sedangkan yang mengalami surplus adalah beras, gula, pasir, minyak goreng, bawang putih, daging unggas, dan telur unggas. 2. Stok gula masih mencukupi sehingga tidak perlu melakukan impor. 3. Seluruh pabrik gula akan diminta menyalurkan gula rafinasi kepada industri makanan dan minuman, bukan disalurkan kepada konsumen langsung. 4.
pemerintah harus menentukan bahwa gula wajib memiliki stok nasional yang dapat dikelola oleh Bulog atau PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau disingkat dengan PT PPI. 5. Pabrik gula BUMN saat ini sedang melakukan penggilingan sehingga dapat memenuhi kebutuhan gula nasional dalam kurun waktu 3 bulan ke depan. Oleh karena itu, diusulkan agar tidak memberikan izin impor gula dalam waktu 3 bulan ke depan. 6. Impor gula saat ini lebih besar daripada kebutuhan gula sehingga menyebabkan gula tersebut merembes ke pasar. 7. Apabila impor gula tetap dilakukan, maka diusulkan yang diberikan izin impor adalah PT PPI. 8. Menteri Perdagangan harus mengirim surat seperti yang telah dilakukan Menteri Dalam Negeri kepada semua kepala daerah agar di daerah masing-masing dilakukan operasi pasar. Bahwa berdasarkan rapat koordinasi tanggal 12 Mei tahun 2015 tersebut, stok gula konsumsi masih mencukupi sehingga tidak perlu melakukan impor gula serta tidak memberikan rekomendasi untuk melakukan impor gula dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga gula. Berawal pada tahun 2013, Kementerian Perdagangan melakukan kerjasama dengan TNI Angkatan Darat mengenai pengamanan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di perbatasan NKRI. Dengan dalih kesepakatan tersebut, kemudian pada tanggal 19 Mei 2015, Kadif Huta Barat yang merupakan Ketua Umum Induk Koperasi Kartika atau Infokar bersama Tony Widaya Ang selaku Direktur Utama PT Angel Product melakukan kerjasama distribusi gula dalam rangka operasi pasar nomor PKS dari 88/5/2015 tentang nomor PKS 88/5/2015 tentang penyelenggaraan operasi pasar yang menjaga stabilisasi harga kebutuhan gula di masyarakat. Di dalam kerjasama tersebut, sepakati pelaksanaan operasi pasar Infokar dan PT Angel Product berupa gula kristal putih atau GKP sebanyak 100.000 ton yang akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dengan keuntungan Rp75 per kilogram untuk Infokar melalui distributor yang sudah ditunjuk oleh antara lain CP Putra Benteng, PT Yalusi, Udin Benteng Baru, PT Wijaya Tama, Langkah Perkasa, dan CP Tetap Jaya. Bahwa Veli Huta Barat melalui surat nomor B136/5/2012 tanggal 21 Mei 2012 mengajukan permohonan kepada Menteri Perdagangan RI dengan dalih untuk melakukan pendistribusian gula untuk operasi pasar sebanyak 100.000 ton yang bekerjasama dengan PT Angel Product sebagai produsen gula rafinasi dan bukan merupakan BUMN produsen gula rafinasi gula kristal putih atau GKP. Selanjutnya atas surat tersebut, Menteri Perdagangan RI Ahmad Gobiel mengirimkan surat nomor 465/MDAK/SD6/2015 tanggal 4 Juni 2015 yang pada pokoknya menyetujui pelaksanaan operasi pasar gula dengan syarat pelaksanaan operasi pasar gula dapat bekerjasama dengan produsen di dalam negeri dengan lokasi operasi pasar gula pemukiman penduduk dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah dan melaksanakan 2 minggu sebelum puasa sampai dengan paling lambat 7 hari setelah Idul Fitri atau H+7 Idul Fitri pada tanggal 18 Juli 2015. Surat Menteri Perdagangan RI nomor 465/MDAK/SD/6/2015 tanggal 4 Juni 2012 memberikan persetujuan kepada Infokar untuk melaksanakan operasi pasar. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2012, Veli Huta Barat mengirimkan surat nomor B194/7/2015 pada Menteri Perdagangan RI perihal pengajuan permohonan perpanjangan waktu operasi pasar gula dikarenakan realisasi distribusi gula baru mencapai 50% dari total produksi sebanyak 100.000 ton. Akan tetapi Menteri Perdagangan RI yang dijabat oleh Ahmad Gobiel pada saat itu tidak membalas surat dari Infokar tersebut dikarenakan tidak urgent. Selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2015 setelah Menteri Perdagangan RI berganti dari Ahmad Gobiel pada terdakwa Thomas Rikasi Lembong, Tony Wijaya Ang selaku Direktur Utama PT Angel Product memerintahkan Direktur PT Angel Product yaitu Andi Bahtiar untuk mengurus surat perpanjangan operasi pasar ke Kementerian Perdagangan. Pada saat itu Andi Bahtiar menemui Sri Agustina untuk menanyakan surat perpanjangan operasi pasar tersebut dan dijawab oleh Sri Agustina belum ada arahan. Selanjutnya terdakwa Thomas Rikasi Lembong memerintahkan Sri Agustina untuk memperpanjang pelaksanaan operasi pasar sebagaimana permintaan dari Infokar. Saat itu terdakwa Thomas Rikasi Lembong mengatakan kalau ada yang membantu pelaksanaan operasi pasar untuk stabilisasi harga maka lebih bagus. Atas perintah dari terdakwa Thomas Rikasi Lembong tersebut, selanjutnya Sri Agustina memproses surat permintaan perpanjangan tersebut
secara berjenjang dengan memberikan instruksi di dalam draft surat perpanjangan sebagai berikut. 1. Buat peta harga di luar Jawa yang memiliki harga gula yang tinggi, setelah itu baru Infokar bisa ditugaskan untuk melakukan operasi pasar. 2. Periode perpanjangan bisa sampai 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Selanjutnya terdakwa Thomas Rikasi Lemo mendatangi surat nomor 707/MDA/ST/8/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal persetujuan perpanjangan waktu operasi pasar gula pada Infokar dengan ketentuan bahwa dalam pelaksanaan operasi pasar gula tersebut Infokar dapat bekerjasama dengan produsen dalam negeri, bahwa produsen dalam negeri yang memproduksi gula kristal putih atau GKP untuk produksi pasar gula harus memiliki izin usaha industri untuk memproduksi gula kristal putih atau GKP, sedangkan PT Endo Product merupakan produsen gula kristal rafinasi atau GKM. Selanjutnya, dengan dalih untuk mendapatkan kuota impor gula kristal mentah atau GKM untuk PT Endo Product pada tanggal 18 September 2015, Kali Kuta Barat mengirim surat nomor B/239/9/2015 kepada terdakwa Thomas Rikasi Lemo perihal kompensasi atas produk gula konsumsi yang digunakan untuk operasi pasar. Di dalam surat tersebut disampaikan Infokar telah melaksanakan penugasan operasi pasar dari Kementerian Perdagangan RI dengan menggunakan gula milik PT Angel sebanyak 1.100.000 ton. Sebagai kompensasinya, Infokar meminta agar terdakwa Thomas Rikasi Lemo memberikan izin impor gula kristal mentah atau GKM pada PT Angel Product sebanyak 105.000 ton. Selanjutnya, atas dasar surat yang ditandatangani oleh Kali Kuta Barat tersebut pada tanggal 1 Oktober 2015, Tony Wijaya Agung memerintahkan Andi Mahtiar mengajukan permohonan pengakuan sebagai importir produser raw sugar melalui surat nomor 028-AP-9/2015 kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI dan surat pernyataan nomor 029-AP-9/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang pernyataan tidak menandatangani izin impor dalam memperdagangkan gula kristal mentah serta tidak menjual gula rafinasi ke konsumen. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2015, PT Angel Product mengajukan pengakuan impor raw sugar sebanyak 105.000 ton kepada Menteri Perdagangan RI dengan nomor 24211 Inetret 1/2012 tanpa dilengkapi rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2015, terdakwa Thomas Rikasi Lemo mendatangi surat pengakuan sebagai importir produsen gula kristal mentah untuk PT Angel Product dengan nomor 04-IP-04-04-15-0042 sebanyak 105.000 ton tanpa melalui rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, serta dilakukan pada saat produksi dalam negeri gula kristal putih mencukupi dan pemasukan atau realisasi impor gula kristal mentah tersebut terjadi pada musim giling. Bahwa PT Angel Product telah membayar biaya masuk dan biaya dalam rangka impor atau PDRI sebanyak 96.393.475.744 untuk impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton. Sedangkan dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga yang diimpor adalah gula kristal putih atau GKP dengan membayar biaya masuk dan pajak dalam rangka impor atau PDRI sebesar 126.259.589 sehingga mengakibatkan kekurangan atas pembayaran biaya masuk dan pajak dalam rangka impor atau PDRI, yaitu selisih biaya masuk dan pajak dalam rangka impor atau PDRI gula kristal putih dengan gula kristal mentah sebesar 29.883.805 rupiah, 48 sen. Jadi dilanjutkan ini. Silakan. B. Importasi gula untuk penugasan kedua induk koperasi KTK atau Infokar yang bekerjasama dengan PT Angel Product tahun 2016 sebanyak 105.000 ton. Pada tanggal 2 Desember 2015, Kali Kuta Barat mengajukan surat nomor B/301/2015 tentang permohonan perpanjangan distribusi gula operasi pasar kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia terdakwa Thomas Rikasi Lemo.
Dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2015, terdakwa Thomas Trikasi Lembong memberikan perpanjangan waktu operasi pasar gula sampai dengan tanggal 30 April 2016 kepada Inkopkar melalui surat nomor 1006-MDA-SD-12-2015. Selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2016, Felix Huta Barat mengajukan surat nomor B-26-2-2016 tentang alokasi produk gula konsumsi untuk operasi pasar. Permohonan bahan baku gula kristal mentah ketiga sebesar 105.000 ton kepada terdakwa Thomas Trikasi Lembong. Dalam surat tersebut, Inkopkar bekerjasama dengan PT Angel Product memproduksi gula konsumsi berbahan baku gula kristal mentah serta meminta diberikan alokasi izin impor gula kristal mentah kepada PT Angel Product. Terhadap permohonan dari Inkopkar tersebut, selanjutnya terdakwa Thomas Trikasi Lembong menandatangani surat persetujuan pengadaan gula mentah untuk kebutuhan operasi pasar gula dengan nomor 242-MDA-SD-03-2016 tanggal 8 Maret 2016. Terdakwa Thomas Trikasi Lembong juga memerintahkan Salomo Rahmatullah Gamali untuk memproses penerbitan persetujuan impor kepada PT Angel Product yang merupakan perusahaan swasta produsen gula rafinasi. Kemudian terdakwa Thomas Trikasi Lembong menandatangani surat persetujuan impor kepada PT Angel Product dengan nomor PI 04.PI.16.16.0025 tanggal 8 Maret 2016 sebanyak 105.000 ton tanpa melalui rapat koordinasi dengan kementerian atau instansi terkait serta diberikan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Yang diketahui oleh terdakwa Thomas Trikasi Lembong bahwa PT Angel Product merupakan produsen gula rafinasi. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak RI sebagaimana surat nomor 208-PDN-02-2016 tanggal 22 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Sri Astina selaku Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia terhadap operasi pasar yang dilaksanakan oleh Inkopkar, terdapat temuan tidak adanya pendistribusian gula di beberapa daerah, yaitu di Etikong, Arut, Nangabado, Provinsi Kalimantan Barat, dan wilayah Skau, Provinsi Papua. Sedangkan wilayah Mutarin, Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditemukan harga gula operasi pasar dijual dengan harga eceran gula yang tinggi, yaitu sebesar Rp15.000 per kilogram, sama dengan harga jual gula yang dipasok dari Jawa Timur. Bahwa PT Angel Product selanjutnya melakukan pembayaran kepada Inkopkar sebagai jasa pelaksanaan operasi pasar yang disamarkan dengan pembayaran fee kuota yang berasal dari hasil penjualan kuota impornya diperoleh melalui Inkopkar sebesar Rp75 per kilogram sampai dengan Rp100 per kilogram. Bahwa PT Angel Product telah membayar biaya masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp100.837.836 untuk impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton. Sedangkan dalam rangka pemenuhan stok stabilisasi harga yang diimpor adalah gula kristal putih dengan membayar biaya masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp132.239.996,5 sehingga mengakibatkan kekurangan atas pembayaran biaya masuk dan pajak dalam rangka impor, yaitu selisih biaya masuk dan selisih pajak dalam rangka impor gula kristal putih dengan gula kristal mentah sebesar Rp339.339.352.120,5. C. Importasi gula untuk penugasan ketiga induk koperasi K3 Inkopkar yang bekerjasama dengan PT Angel Product tahun 2016 sebanyak 157.500 ton. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016, PT Huta Barat mengajukan permohonan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia terdakwa Thomas Trikasi Lembong
dengan surat nomor B/65/2016 tentang operasi pasar gula tahun 2016 yang isinya antara lain: 1. Proyeksi gula dalam negeri tahun 2016 hanya mencapai 2.250.000 ton, sementara kebutuhan gula konsumsi nasional sebanyak 2.750.000 ton, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar 500.000 ton. 2. Untuk menutupi atau memenuhi kekurangan gula tersebut diperlukan upaya khusus, yakni adanya suatu importasi raw sugar disertai proses pengolahan raw sugar menjadi gula konsumsi oleh produsen gula nasional. Dalam surat tersebut, Inkopkan dengan dalih meminta penugasan operasi pasar dan pendistribusian gula sebanyak 150.000 ton sampai akhir Desember 2016 supaya terdakwa Thomas Dikasih Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada PT Angel Product sebanyak 157.500 ton. Selanjutnya, terdakwa Thomas Dikasih Lembong pada tanggal 21 Maret 2016 memberikan persetujuan perpanjangan waktu operasi pasar gula kepada Inkopkan melalui surat nomor 294/M/SD/03/2016 sekaligus menyetujui pengadaan gula kristal mentah guna keperluan operasi pasar gula sebesar 157.500 ton. Atas dasar surat persetujuan perpanjangan waktu operasi pasar gula tersebut pada tanggal 8 April 2016, Tony Wijaya Eng selaku Direktur Utama PT Angel Product mengajukan persetujuan impor raw sugar sebanyak 157.500 ton dengan nomor 4213/04/2016 melalui Inatret. Dan Tony Wijaya Eng memerintahkan Andi Bahtiar berkoordinasi dengan almarhum Karyanto Supri selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk penerbitan persetujuan impor sebanyak 157.500 ton. Selanjutnya, terdakwa Thomas Dikasih Lembong tanpa pembahasan dalam rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian menandatangani surat persetujuan impor gula kristal mentah dengan nomor 04.PI 69.16.0028 tanggal 8 April 2016 kepada PT Angel Product untuk mengimpor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Padahal diketahui bahwa PT Angel Product merupakan pabrik gula rafinasi, sedangkan seharusnya yang digunakan untuk operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga gula adalah gula kristal putih yang hanya boleh diproduksi dan diimpor oleh BUMN. Bahwa PT Angel Product telah membayar biaya masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar 192.540.593 rupiah untuk impor gula kristal mentah sebanyak 157.500 ton, sedangkan dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga yang diimpor adalah gula kristal putih dengan membayar biaya masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar 244.235.235.249 rupiah,90 sehingga mengakibatkan kekurangan atas pembayaran biaya masuk dan pajak dalam rangka impor, yaitu selisih biaya masuk dan pajak dalam rangka impor gula kristal putih dengan gula kristal mentah sebesar 48.694.656 rupiah,90 sen. Mengizinkan melanjutkan majelis. D. Penugasan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau Peserok yang bekerja sama dengan 8 perusahaan swasta produsen gula rafinasi tahun 2016 sebanyak 200.000 ton bahwa pada tanggal 12 Mei 2015 dilaksanakan rapat koordinasi bidang perekonomian antara Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan dan Menteri BUMN yang membahas stabilitas pangan dan inflasi menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dengan keputusan sebagai berikut. 1. Data perkiraan produksi dan konsumsi yang berasal dari Kementerian Perdagangan akan terjadi defisit pada jagung, kedelai, daging sapi, dan semua jenis cabai
Sedangkan yang mengalami surplus adalah beras, gula, pasir, minyak goreng, bawang merah, daging unggas, dan telur unggas. 2. Stok gula masih mencukupi sehingga tidak perlu melakukan impor. 3. Seluruh pabrik gula akan diminta menyalurkan gula rafinasi kepada industri, makanan, dan minuman, bukan disalurkan kepada konsumen langsung. 4. Pemerintah harus menentukan bahwa gula wajib mempunyai stok nasional yang dapat dikelola oleh Bulog atau PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI. 5. Pabrik gula atau BUMN saat ini sedang melakukan penggilingan sehingga dapat memenuhi kebutuhan gula nasional dalam kurun waktu 3 bulan ke depan. Oleh karena itu, diusulkan agar tidak memberikan izin impor gula dalam waktu 3 bulan ke depan. 6. Impor gula saat ini lebih besar daripada kebutuhan gula sehingga menyebabkan gula tersebut merembes ke pasar. 7. Apabila impor gula tetap dilakukan, maka diusulkan yang diberikan izin impor adalah PT PPI. Bahwa PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau Persero dalam kurun Persero adalah anggota BUMN holding pangan bergerak pada perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional dengan ikut usaha kegiatan ekspor, impor, antar pulau, perdagangan lokal, distribusi, perwakilan dan keagenan, retail, dan pengadaan barang-barang. Seluruh saham perseroan dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia dalam poin 100% yang pemegang sahamnya diwakili oleh Kementerian BUMN RI. Pada bulan Juni 2003, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menggabungkan 3 perusahaan niaga yaitu PT Cipta Niaga Persero, PT Dharma Niaga Persero, dan PT Panca Niaga Persero menjadi satu perusahaan niaga yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero atau PT PPI yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Maret 2003. Selanjutnya, berdasarkan Akte Nomor 4 tanggal 12 Agustus 2015 melalui Notaris P. Ngawati Gajali SH dengan struktur pengurus PT PPI antara lain Direktur Utama Dayu Fatmara Renggani, Direktur Charles Sitol, Suwani Silondai, Indra Gasta Ben Yahdi, dan Sunarya. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2015, Direktur Utama PT PPI yang saat itu dijabat oleh Wahyu Suparyono menandatangani surat nomor 44 garis miring BUPT-NKS garis miring PPI garis miring 5 Romawi 2015 yang menyatakan kesiapan PT PPI menjadi pemegang dan pengelola cadangan gula pemerintah dengan cara menyerap gula petani sehingga dapat menjaga stabilitas harga gula di tingkat petani. Surat tersebut juga menyampaikan apabila pada kondisi tertentu menjaga ketersediaan gula dengan cara melakukan impor, maka PT PPI dapat ditunjuk untuk melakukan importasi gula karena sebagai satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang perdagangan. Untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga gula yang wajar di tingkat konsumen guna memenuhi kebutuhan bulan puasa dan Idul Fitri tahun 2015. Menteri Perdagangan RI Rahmat Gobel melalui surat nomor 477 garis miring M garis data DAD garis miring SD garis miring 6 2015 tanggal 11 Juni 2015 meminta kepada Menteri BUMN Rini M. Sumarno agar menugaskan PT PPI untuk melakukan pengadaan stok gula nasional sebanyak 200.000 ton yang berasal dari hasil produksi PT Perkebunan Nusantara 3 atau PTN 3 dan PT Raja Wali Nusantara Indonesia dan Burung RNI dengan harga sesuai harga patokan petani atau HPP gula tahun 2015 yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp8.900 per kilogram. Di dalam surat tersebut, Menteri Perdagangan RI Rahmat Gobel meminta agar PT PPI bekerjasama dengan 6 perusahaan PT PN 3 dan PT RNI yang bahan baku dari produksi dalam negeri untuk mengadakan gula sebanyak 200.000 ton. Kemudian, atas surat dari Kementerian Perdagangan RI tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri BUMN dengan menunjuk PTPN 7, PTPN 9, PTPN 10, PTN 11 dan RNI untuk bekerjasama dengan PT PPI untuk pengadaan gula kristal putih atau GKP sebanyak 200.000 ton. Menindaklanjuti surat dari Menteri Perdagangan RI Rahmat Gobel tersebut, Rini M. Sumarno selaku Menteri BUMN melalui surat nomor 33 garis miring MBU garis miring 06 garis miring 2015 tanggal 12 Juni 2015 menugaskan PT PPI untuk mengadakan stok gula sebanyak 200.000 ton yang berasal dari hasil produksi pabrik gula
yang dimiliki anak-anak perusahaan PT PN 3 dan PT RNI yang merupakan pabrik gula BUMN dengan harga sesuai harga patokan petani atau HPP gula tahun 2015 yaitu sebesar Rp8.900 per kilogram. Atas surat Menteri BUMN tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan rapat bersama di Kementerian BUMN yang mana di dalam hasil rapat tersebut berisi sebagai berikut. A. Penetapan HPP Rp8.900 per kilogram dan HEP sesuai aturan Kemendak sebesar Rp10.000 per kilogram. D. Perlu ada profit sharing antara PT PTI, PT RNI, dan PT PN. C. Apabila dalam penugasan merugi, maka KPI dalam kurun key performance indikator bukan berorientasi pada laba. D. Produsen gula intinya berharap gula atau GKP harus dibayar terlebih dahulu dan profit sharing sebaiknya memperhitungkan kecepatan kemampuan jual PT PPI. E. Jumlah stok gula pada saat pemesanan atau pembelian oleh PT PPI harus melihat sisa stok yang tersedia terlebih dahulu karena sudah banyak yang terjual. F. Ada usulan bagi hasil produsen gula dengan PT PPI 80% banding 20%, bahwa yang 80% untuk PG BUMN sedangkan PT PPI 20%. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2015 dilaksanakan rapat di Kementerian BUMN dengan kesimpulan penegasan harga beli gula PT PPI kepada BUMN produsen gula yaitu PT PN 3 dan RNI sebesar Rp8.900 per kilogram sudah termasuk PPN, alokasi volume bagi produsen gula dan komposisi sharing serta harga jual. Selanjutnya, Kementerian BUMN juga menerbitkan surat nomor S3282-D1-D07-2015 tanggal 23 Juli 2015 yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut. A. Keuntungan atas penjualan gula untuk operasi pasar oleh PT PPI sebagaimana dimaksud dibagi antara PT PPI dengan produsen gula dengan perbandingan 35 banding 65. B. Alokasi gula sebanyak 200.000 ton sebagaimana dimaksud dialokasikan sebagai berikut. Nomor urut 1 Perkebunan Nusantara 7 dengan alokasi 42.000 ton. 2 PT Perkebunan Nusantara 9 alokasi 12.000 ton. 3 PT Perkebunan Nusantara 10 alokasi 45.000 ton. 4 PT Perkebunan Nusantara 11 alokasi 58.000 ton. 5 PT Raja Wali Nusantara Indonesia alokasi 43.000 ton dengan jumlah total 200.000 ton. Bahwa dengan adanya surat Kementerian BUMN melalui surat nomor 33/MBU/06/2015 tanggal 12 Juni 2015 yang isinya menugaskan PT PPI untuk mengadakan stok gula sebanyak 200.000 ton yang berasal dari hasil produksi pabrik gula yang dimiliki anak-anak perusahaan PT PN 3 dan PT RNI, maka secara resmi Kementerian BUMN menunjuk PT PPI, PT PN 3 dan PT RNI untuk melaksanakan tugas stabilitas harga dan stok gula nasional. Tidak ada pihak lain lagi yang ditunjuk selain dari ketiga perusahaan BUMN tersebut. Adapun tujuan penunjukan pelaksanaan stabilitas dan pembentukan stok gula dilakukan oleh BUMN adalah agar PT PPI dan pabrik gula BUMN tersebut dapat menyerap tebu yang ditanam oleh para petani, agar terjadi pemerataan ekonomi di mana petani semangat untuk menanam tebu dan hasilnya dapat dirasakan oleh petani itu sendiri yang menuju pada swasembada gula. Bahwa dalam pelaksanaannya pembelian gula kristal putih atau GKP yang dilakukan oleh PT PPI kepada PT PN dan PT RNI tidak sesuai dengan target 200.000 ton, melainkan hanya 57.500 ton yang terdiri dari sebagai berikut. 1. PT Perkebunan Nusantara 7 sebesar 10.000 ton, PT Perkebunan Nusantara 9 sebesar 500 ton, PT Perkebunan Nusantara 10 sebesar 5.000 ton, PT Perkebunan Nusantara 11 sebesar 20.000 ton, PT Raja Wali Nusantara Indonesia sebesar 22.000 ton dengan jumlah total 57.500 ton. Pembelian gula kristal putih atau GKP yang dilakukan oleh PT PPI kepada PT PN dan PT RNI tidak terrealisasi
tidak terrealisasi sebanyak 200.000 ton dikarenakan ketidaksesuaian harga. Selanjutnya, PT PPI melalui Direktur Utama Dayu Pakmar Ganis mengirim surat nomor 90/PPI/13/2015 tanggal 7 Agustus 2015 kepada Menteri Perdagangan RI perihal pengajuan permohonan importasi gula kristal putih atau GKP sebanyak 150.000 ton oleh PT PPI. Dalam surat tersebut, penugasan diterima oleh PT PPI tidak dapat dilaksanakan dengan alasan kesulitan mengurai gula sebagai stok dikarenakan kondisi harga lelang lebih tinggi dari harga patokan petani, sehingga tugas PT PPI sebagai pengelola stok gula nasional dan stabilisator harga tidak dapat dilaksanakan, sehingga pengadaan stok gula melalui mekanisme impor. Menanggapi permohonan PT PPI tersebut, selanjutnya Musa Eka selaku PLT Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI meminta agar PT PPI melengkapi persyaratan sebagaimana dituangkan ke dalam surat nomor 1621 tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015, yakni perusahaan yang ingin mendapatkan importir terdaftar dan PIT gula adalah perusahaan yang perolehan tebunya paling sedikit 75%. A. Bersumber dari petani. B. Atau merupakan hasil kerjasama dengan petani tebu setempat. Dan bukti perolehan tebu sebagaimana tersebut di atas didasarkan surat keterangan perolehan tebu dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat setempat. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 Menteri Perdagangan RI berganti dari Rahmat Gobel kepada terdakwa Thomas Rikasi Lambang yang sebelumnya sudah kenal dengan Charles Sitorus. Kemudian Charles Sitorus mengajak Dayu Pakmar Ganis selaku Direktur Utama PT PPI bersama dengan Sri Agustina menemui terdakwa Thomas Rikasi Lambang untuk melakukan pemaparan sebagai stabilisator dan pemegang stok gula nasional. Selanjutnya, terdakwa Thomas Rikasi Lambang memerintahkan Charles Sitorus dan Dayu Pakmar Ganis menemui Sri Agustina untuk membahas teknis importasi gula kristal mentah dan kurung GKM. Pada bulan Oktober 2015, Charles Sitorus dan Dayu Pakmar Ganis mendatangi Sri Agustina. Pada saat itu mereka bertemu dengan Tony Wijaya yang merupakan Direktur Utama PT Angels Product. Di dalam pertemuan tersebut, Sri Agustina mengenalkan Tony Wijaya kepada Charles Sitorus dan Dayu Pakmar dengan menyampaikan, ini Bapak Tony Wijaya, Direktur PT Angels Product yang akan melakukan kerjasama dengan PT PPI. Selanjutnya, sekitar 2 minggu kemudian, masih di bulan Oktober 2015, Charles Sitorus dan Dayu Pakmar Ganis kembali menemui Sri Agustina di kantor Kementerian Perdagangan RI yang saat itu hadir Tony Wijaya. Selanjutnya, Tony Wijaya menyampaikan, nanti untuk kerjasama gula akan ada 8 perusahaan yang mana teknisnya akan kita bahas. Selanjutnya, pada bulan November 2015 sampai dengan Desember 2015, PT PPI yang diwakili oleh Prasetyo Indoharto atas perintah dari Charles Sitorus melakukan pertemuan dengan perwakilan dari 8 perusahaan produsen gula rafinasi yaitu PT Angels Product, PT Andalan Purnindo, PT Berkah Manis Makmur, PT Makassar Ten, PT Medan Sugar Industri, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Sentra Usaha Tamajaya, dan PT Duta Sugar Internasional yang pada pokoknya membahas perihal draft perjanjian kerjasama harga dan penunjukan distributor. Bahwa pada bulan November 2015 bertempat di ruang rapat Menteri Perdagangan RI, terdakwa Thomas Rikasi Lambang melakukan rapat bersama dengan Sri Agustina, almarhum Karyanto Supri, para Direktur Dekemendak RI, Charles Sitorus, Dayu Pakmar Ganis, dan perwakilan pabrik gula rafinasi antaranya Tony Wijaya dari PT Angels Product, Wisnu Hadiningrat Hansen dan PT Sentra Usaha Tamajaya, dan Ted Suryanto Eka Prasetyo dari PT Makassar Ten. Pada rapat tersebut dibahas mengenai teknis penugasan importasi gula kepada pabrik swasta penghasil gula rafinasi untuk dikerjasamakan dengan PT PPI dalam rangka pemenuhan kebutuhan gula untuk operasi pasar. Saat itu, terdakwa Thomas Rikasi Lambang memutuskan untuk memberikan penugasan kepada PPI yang akan bekerjasama dengan produsen gula rafinasi
yang hasil produksinya akan didistribusikan melalui distributor yang ditunjuk oleh PT PPI. Sedangkan distribusi gula kristal putih dalam rangka penugasan penggunaan stok gula dan status harga melalui operasi pasar dan atau pasar murah. Bahwa sepulang rapat Charles Sitorus bersama Dayut Patmara Rengganis pulang ke kantor menggunakan mobil yang sama. Saat di perjalanan, Dayut Patmara Rengganis bertanya kepada Charles Sitorus, apakah persiapan penugasan dari Kementerian Perdagangan seperti ini ya? Kemudian Charles Sitorus mengatakan, emang Bu, semuanya sudah direncanakan dan diatur oleh Thomas dikasih lembok dengan cara menugaskan Bapak Gunario untuk mengatur PT PPI bekerjasama dengan 8 pabrik rafinasi dan 8 pabrik rafinasi ini yang akan mengimpor GKM diolah menjadi PKP dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia sebagai sarana penugasan yang dibuat Thomas dikasih lembok. Lalu dari Patmara Rengganis bertanya lagi, berbeda ya dengan rencana penugasan dari Kementerian BUMN Charles? Lalu Charles Sitorus menjawab, memang berbeda dengan penugasan dari Kementerian BUMN karena kalau dari Kementerian Perdagangan ada pihak dari swasta juga, makanya Pak Gunario mengundang kita hari ini. Bahwa kemudian pada akhir bulan November 2015, Charles Sitorus mendapat telepon dari operator PT Angel Product yang menyampaikan akan diadakan rapat teknis pembahasan kerjasama antara PT PPI dengan pabrik gula swasta. Lalu Charles Sitorus memerintahkan Prasetyo Indroharto untuk menghadiri rapat tersebut yang dilaksanakan Equity Tower di Equity Tower SCBD Jakarta Selatan. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 8 perusahaan swasta yaitu PT Makasaten, PT Sentra Usaha Tambang Jaya, PT Meda Sugar Industri, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Andalan Pemindo, PT Duta Sugar Internasional, PT Berkah Manis Makmur, PT Angel Product yang pada saat itu diwakili oleh lembaga masing-masing perusahaan, diantaranya yaitu Nina, perwakilan PT Angel Product, Delano, perwakilan dari PT Sentra Usaha Tamajaya, Riana Kusumaningsari dari PT Makasaten. Pembahasan rapat tersebut mengenai teknis pengaturan pelaksanaan penugasan PT PPI yang mana gula yang akan dijual kepada PT PPI tersebut yang bahan bakunya berasal dari gula kristal mentah atau GKM impor untuk diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Distributor yang ditunjuk oleh pihak produsen untuk melakukan penjualan gula penugasan, harga beli gula, cara pengantaran, serta teknis mengenai cara mengakomodir agar 8 perusahaan swasta tersebut dapat bekerjasama dengan PT PPI. Dalam rapat tersebut, Riana Kusumaningsari yang merupakan legal PT Makassar mengatakan bahwa kami sedang mengupayakan untuk segera mendapatkan tanda tangan Menteri untuk surat penugasan tersebut sebelum Menteri berangkat ke luar negeri. Dilanjutkan Menteri. Kami lanjutkan ya. Bahwa beberapa hari berikutnya Charles Sitorus memerintahkan Prasetyo Indroharto melakukan rapat lagi bersama dengan perwakilan 8 perusahaan untuk membahas mengenai harga beli gula kristal putih atau GKP oleh PT PPI kepada 8 perusahaan selaku produsen atau penjual. Harga jual PT PPI kepada distributor serta besaran keuntungan yang akan dikelola PT PPI. Awalnya dalam rapat tersebut disepakati harga pembelian PT PPI atau 8 perusahaan adalah Rp9.000 per kilogram. Kemudian harga jual dari PT PPI kepada distributor adalah Rp9.100 per kilogram. Sehingga dengan demikian besaran keuntungan yang akan diperoleh PT PPI adalah Rp100 per kilogram. Namun kemudian dalam rapat tersebut Prasetyo Indroharto menyampaikan permohonan agar besaran keuntungan PT PPI dapat ditambah karena masih menanggung biaya suku Pindo. Atas permintaan Prasetyo Indroharto, selanjutnya Tony Wijayhan selaku direksi PT Angel Product menyatakan, oke, saya kasih kalian Rp5 lagi. Sehingga kemudian disepakati keuntungan untuk PT PPI berubah dari Rp100 per kilogram menjadi Rp105 per kilogram dengan harga jual dari PT PPI kepada distributor berubah dari Rp9.100
per kilogram menjadi 9.105 per kilogram, karena yang Rp5 adalah alokasi untuk Sukopindo yang akan dibayarkan oleh PT PPI. Harga gula kristal putih atau WKP dalam kesepakatan tersebut adalah harga yang dibayarkan oleh PT PPI kepada 8 perusahaan swasta penghasil gula rafinasi dan tidak termasuk pajak pertahanan nilai. Sedangkan pelaksanaan tugas pembentukan stok gula nasional dan status harga gula telah ditegaskan oleh Menteri BUMN melalui surat nomor 333/MBU/08/2015 tanggal 12 Juni 2015, kami koreksi 2015 yang mulia, memberikan penugasan kepada PT PPI untuk mengadakan stok gula sebanyak 200.000 ton yang berasal dari hasil produksi pabrik gula yang dimiliki anak-anak perusahaan PT PN3 dan PT RNI yang merupakan pabrik gula BUMN dengan harga sesuai harga patokan petani atau HPP gula tahun 2015 yaitu sebesar Rp8.900 per kilogram. Bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2015 Charles Sitorus dari Kepala Renganis Tony Jalen beserta perwakilan pabrik gula rafinasi yakni PT Makassar Ten, PT Sentra Usaha Kamajaya, PT Medan Sugar Industri, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Andalan Furnindo, PT Duta Sugar Internasional, dan PT Berkah Mansbangun mengadakan pertemuan di Hotel Rizkarton, SCBD Jakarta Selatan sebagaimana yang lalu kesepakatan sebelumnya pada bulan November 2015 bertempat di ruang rapat Menteri Perdagangan TNI. Dalam rapat tersebut, Tony Wijayaan, perwakilan dari PT Angel Product, memberikan pembagian jumlah kuota gula kristal putih yang nantinya dapat dibeli oleh PT PPI adalah 10% dari semua jumlah total produksi gula kristal putih yang dihasilkan oleh pabrik gula swasta penghasil gula kristal rafinasi. Selebihnya pembelian oleh distributor melalui skema pembelian delivery order ke PT PPI. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 diadakan rapat koordinasi bidang perekonomian yang membahas ketersediaan pangan, salah satunya tentang gula, dengan kesimpulan bahwa Perumbulok segera berkoordinasi dengan PT PPI terkait impor gula sambil menunggu penyelesaian peraturan pemerintah tentang Perumbulok dan awal tahun 2016 diagendakan untuk membahas kembalinya mengenai gula. Kemudian terdakwa Thomas Fikasi Lembong menerbitkan surat nomor 51/N garis datar DAG garis miring SD garis miring 01 garis miring 2016 tanggal 12 Januari 2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT PPI perihal penugasan PT PPI dalam rangka pembentukan gula nasional dan stabilisasi harga gula yang pada pokoknya PT PPI dalam melakukan kerjasama dengan perusahaan dalam negeri yang dapat memasok gula dan atau industri yang dapat mengolah gula mentah impor menjadi gula konsumsi. Hal tersebut bertolak belakang dengan surat Menteri BUMN nomor S/MBU/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang menugaskan PT PPI untuk bekerjasama dengan BUMN produsen gula serta penjualan gula diharapkan hanya dijual pada tingkat pengecer dan atau konsumen. Sebagai tindakan surat terdakwa Thomas Fikasi Lembong nomor 51/SD/01/2016 selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2016 diadakan rapat di kantor PT PPI yang dihadiri oleh Charles Sitorus dengan 8 perusahaan gula rafinasi untuk membahas rencana kerjasama pengelolaan gula yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerjasama nomor 13/KNT bahan pokok (PPI) tanggal 14 Januari 2016 antara Charles Sitorus mewakili PT PPI dengan Tony Wijaya wakil PT Angel Product, Hendro Garto Atio wakil PT Sugar Internasional, Wisnu Indraningrat mewakili PT Andalan Furnindo, dan Suryanto Eka Prasetyo mewakili PT Makassar Ten, Eka Sapanca mewakili PT Permata Dunia Sukses Utama, Hansu Setohan mewakili PT Sentra Usaha Kamajaya, Indra Suryaningrat mewakili PT Medan Sugar Industri, dan Henry Gojali mewakili PT Berkah Mansbangun untuk menyediakan gula kristal mentah menjadi gula kristal putih
dalam rangka pelaksanaan stabilisasi harga dan pemenuhan stok gula nasional. Pertemuan yang dilakukan oleh Charles Sitorus, Gayu Padmana Rengganis, Prasetyo Indoharto tersebut dilaksanakan beberapa kali sebelum terbitnya Surat Penugasan Menteri Nomor 51/SD/01/2016 tanggal 12 Januari 2016 bahwa pada rentang waktu bulan Desember 2016 sampai dengan Januari 2016 selain pertemuan yang dilaksanakan oleh para wakilan PT PPI yaitu Charles, dari Pak Mara dan Ganis, para Setio Garto dan 8 perwakilan dari perusahaan swasta produsen gula rafinasi untuk membahas kerjasama ekspor gula untuk diolah menjadi gula kristal putih. Terdapat juga komunikasi melalui email terkait pembahasan format draft atau konsep perjanjian antara PT PPI dengan 8 perusahaan gula rafinasi dengan cara awalnya Tony Wijaya selaku Direktur Utama PT Angel Product memerintahkan kepada semua selaku legal PT Angel Product untuk menghubungi PT PPI yaitu Prasetyo Indoharto dengan perwakilan 8 perusahaan swasta penghasil gula rafinasi melalui email. Dalam rangka mengakomodir kerjasama importasi gula mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih antara PT PPI dengan perusahaan swasta penghasil gula rafinasi, maka terdakwa Thomas Lembong memerintahkan almarhum Karyanto Supri selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Sri Agustin untuk menerbitkan surat penugasan untuk pelaksanaan stabilisasi harga dan pemenuhan stok gula nasional. Selanjutnya, draft surat penugasan dibuat, kemudian terdakwa Thomas Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPI tersebut nomor 51/M/DAG/SD/01/2016 terbit pada tanggal 12 Januari 2016 yang dalam poin 3 berbunyi sebagai berikut. Untuk itu agar perusahaan saudara dapat bekerja sama dengan produsen gula dalam negeri yang dapat memasok gula dan atau industri yang dapat mengelola gula mentah impor menjadi gula konsumsi dalam rangka stabilisasi harga maupun produksi gula di dalam negeri. Sedangkan terdakwa Thomas Lembong tidak memerintahkan PT PPI untuk bekerja sama dengan produsen gula BUMN dan tidak melaksanakan importasi gula kristal putih langsung dilakukan oleh BUMN. Dengan adanya surat penugasan Menteri Perdagangan RI nomor 51/MDAG/SD/01/2016 tanggal 12 Januari tersebut, selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2016, Charles Sitorus selaku Direktur PPI bersama dengan Tony Wijaya selaku Direktur Utama PT Angel Product, Den Suryanto selaku Prasetyo selaku Direktur PT Makassar Ten, Hansen Setiawan selaku Direktur Utama PT Sentra Usaha Tamajaya, Indra Suryaningrat selaku Direktur PT Medan Sugar Industri, Eka Sapanca selaku Direktur Utama PT Permata Dunia Sukses Utama, Wisnu Hendarman selaku Presiden Direktur PT Andala Sur Penindro, Hendro Aprianto Atio selaku Fasa Direksi PT Duta Sugar Internasional, dan Hedi Pujari mewakili Hanfelita Utama selaku Direktur PT Perkamas Makmur menandatangani kerjasama nomor 13/KNT/Bahan Pokok HK/PPI/1 Romawi 2016 utama. Selanjutnya terdakwa Thomas Lembong dalam rapat teknis pelaksanaan impor gula kristal mentah dihadiri oleh Sri Agustin, almarhum Karyanto Supri, Charles Sitorus dari Padmana Rengganis dan perwakilan pabrik gula rafinasi diantaranya Tony Wijaya mewakili PT Angel Product, Wisnu Hadiningrat mewakili PT Andala Purnindo, Hansen mewakili PT Sentra Usaha Tamajaya, dan Suryanto Eka Prasetyo mewakili PT Makassar Ten. Kemudian terdakwa Thomas Lembong memerintahkan almarhum Karyanto Supri selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk memberikan persetujuan impor kepada Permata Dunia Sukses Utama, PT Andala Purnindo, PT Angel Product, PT Makassar Ten, PT Berkah Manis Makmur, PT Sentra Usaha Tamajaya, PT Duta Sugar Internasional, PT Medan Sugar Industri tanpa melalui persetujuan rapat koordinasi antar kementerian dan tanpa melampirkan rekomendasi dari Menteri Perindustrian serta persetujuan impor gula kepada 8 perusahaan gula rafinasi tersebut adalah impor gula kristal mentah
GKM untuk diolah menjadi gula kristal putih GKP yang tidak sesuai dengan izin industri 8 perusahaan tersebut sebagai berikut. PT Angel Product sebagaimana izin yang termuat dalam surat dakwaan ini. Selanjutnya, almarhum Karyanto Supri melaporkan kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong melalui nota dinas nomor 24.DA/GLU/ND/1/2016 tanggal 21 Januari 2016 dari PLT Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri almarhum Karyanto Supri kepada Menteri Perdagangan terdakwa Thomas Trikasih Lembong yang berisi sebagai berikut. 1. Terdapat 8 permohonan persetujuan impor gula kristal mentah, gula kristal kasar dari perusahaan industri gula rafinasi yang telah dilaksanakan perjanjian dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero dalam rangka melaksanakan surat Menteri Perdagangan nomor 51/DAG/SD/01/2016 tanggal 12 Januari 2016 sebagaimana tersebut di atas. 2. Sehubungan dengan hal tersebut dan instruksi Bapak terdakwa Thomas Trikasih Lembong telah ditandatangani 8 persetujuan impor gula kristal mentah gula kristal kasar atau raw sugar sebagai berikut. 1. Nama perusahaan PT Angel Product, volume impor 26.000 ton. 2. PT Duta Sugar Internasional, volume impor 36.000 ton. 3. PT Makassar Ten, volume impor 28.000 ton. 4. PT Permata Dunia Sukses Utama, volume impor 16.000 ton. 5. PT Sentra Usaha Tamajaya, volume impor 27.200 ton. 6. PT Medan Sugar Industri, volume impor 21.200 ton. 7. PT Andalan Ferlindo, volume impor 16.000 ton. 8. PT Berkah Manis Magnus, volume impor 30.000 ton, sehingga total tersebut sebesar 200.000 ton. Berdasarkan nota dinas tersebut dilaporkan oleh almarhum Karyanto Supri bahwa penetapan jumlah alokasi impor gula kristal mentah didasarkan kepada kesepakatan antara PT PPI dengan industri gula rafinasi sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama nomor 13 KMT bahan pokok HK PPI 2016 tanggal 14 Januari 2016. Selanjutnya, Menteri Perdagangan RI terdakwa Thomas Trikasih Lembong juga menandatangani surat nomor 181/DAG/SD/2/2016 perihal pendistribusian gula PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero pada tanggal 10 Februari 2016, yang mana Menteri Perdagangan RI Thomas Trikasih Lembong menerbitkan surat kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia untuk menunjuk distributor di dalam melaksanakan operasi pasar. Hal ini tertuang dalam poin 5 yang berbunyi penjualan GKP baik oleh PT PPI secara langsung maupun melalui distributor kepada konsumen dilakukan pada tingkat harga dan seterusnya. Dan dalam poin 6 yang berbunyi PT PPI bertanggung jawab terhadap pendistribusian yang dilakukan secara langsung dan atau melalui distributor dan seterusnya. Dengan demikian surat nomor 181/MDAG/SD/2016 perihal pendistribusian gula PT Perusahaan Perdagangan Indonesia bertentangan dengan surat Menteri BUMN nomor S888/MBU/12/2015 tanggal 14 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Rini Sumarno selaku Menteri BUMN perihal distribusi gula dalam rangka pembentukan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula yang ditunjuk kepada Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang pada intinya bahwa penjualan gula